berapa ya, 2015 kurang lebih Pak ya, ada seorang pengajar dari Serang, itu yang bertugas bekerja ke Malaysia, di kota kecil namanya Kluang Pak, itu kira-kira 150 kilo lah dari Johor. Nah, di situ dia menggereja di paroki setempat, sangat minim sekali, semuanya serba minimalis Pak. Jadi kehidupan rohani umat di sana itu, termasuk misa dan sebagainya semua minimalis. Nah, beliau tuh berinisiatif mau memperbaiki, tapi kan sebagai orang asing, kan nggak mudah Pak ya. Jadi mengusulkan segala sesuatu ke pastor paroki nggak pernah ditanggapi. Nah, akhirnya dia nekat Pak, kirim surat ke uskup setempat. Nekat kirim surat ke uskup Majuri namanya, Malaysia, Malaka, Johor Diocesan. Nah, itu akhirnya ditanggapi oleh Bapak Uskup, dipanggillah namanya Pak Tony pengajar, dipanggillah Pak Tony itu menghadap Bapak Uskup. Akhirnya dia takut sendiri Pak, karena dia lancang kan, melewati pastor paroki dia lancang langsung ke Uskup. Tapi rupa-rupanya itu karya Roh Kudus Pak. Nah, waktu dipanggil oleh Bapak Uskup, beliau cerita bahwa pada satu hari ketika beliau sedang berdoa, itu dapat semacam visi yang dari Tuhan, ada 4 poin, yang 3 diantaranya sudah clear Pak. Tapi ada satu poin yang dia sampai hari itu belum mengerti, yaitu evangelisasi. Begitu Pak Tony datang menawarkan misi evangelisasi Kevin nih Pak, beliau bilang inilah jawaban dari Tuhan. Halo Sobat-Sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Pada kali ini, sesi yang istimewa, karena kita akan mengupas tema, yaitu tema yang sangat berhubungan dengan jantung misi gereja, yaitu evangelisasi. Di Keuskupan Bogor itu ada sekolah evangelisasi pribadi, dan kami mengundang insan-insan dari sekolah evangelisasi pribadi. Selamat datang Pak Darmawan, selamat datang Pak Adrianto. Terima kasih, Bagus. Pak Darmawan, Pak bisa dijelaskan dulu nggak nih, apa itu sekolah evangelisasi pribadi? Sekolah evangelisasi pribadi, sebuah katekese. Kita tahu sejak kita jadi Katolik, dibaptis, terima komuni pertama, sakramen penguatan, ikut Ekaristi. Hampir rata-rata sampai usia dewasa jarang ada katekese lagi. Jadi Gereja Katolik melihat bahwa penting adanya kursus evangelisasi pribadi. Maka lewat gembala kita, Monsinyur Pascalis, beliau menghimbau di beberapa paroki hendaknya menyelenggarakan KEP. Nah, untuk di Keuskupan Bogor ada 28 paroki. 28 paroki? Iya, tersebar di 5 dekenat. Ya, dari mulai barat, Cilegon, Serang, ke sana, sampai ke ujung selatan, Sukabumi, Cianjur. Ada dekenat tengah, ada timur dan utara. Gitu. Jadi ada 5. 5 dekenat kita. Gitu. Nah, sorry, ini sebentar sebelum kejauh ya. Posisi Bapak nih apa nih, Pak Darmawan? Mungkin Pak Darmawan, Pak Adrianto, ketua atau apa nih? Kita di keuskupan itu berawal dari umat awam yang ikut dulu kursus. Pengalaman saya angkatan 5, Pak Adri. Nah, saya dulu ikutnya di Jakarta, sebab di Bogor waktu itu belum mulai. 2002 saya ikut di Sekirnya di Jakarta. 2002, lalu 2003 setahun kemudian saya menjadi panitia penyelenggaraan SEP yang pertama di SMKK. Di SMKK Baranang Siang. Ya, itu SEP
yang pertama. Oke. Baru kemudian kalau yang berikutnya tadi di katedral angkatan berapa? Saya angkatan kelima di tahun 2006. Nah, berarti 2001, 2002 ya? Iya. Mulai capnya ya? Jadi memang waktu itu masih di SMK. Angkatan 4. Oh, oke. Jadi 1, 2, 3, 4 itu masih di SMKK. Nah, waktu angkatan saya ada umat yang mohon kepada Romo Paroki agar bisa diberikan ruang untuk belajar CAP. Akhirnya terwujudlah angkatan 5 kami sudah mulai pindah di katedral ya. Katedral. Dan sampai dengan hari ini angkatan ke-23. Oke. Iya. Jadi Pak Adrianto dari CAP ya, dari CAP kemudian akhirnya membentuk SEP atau bagaimana? Saya dari SEP. Oh, dari SEP. Sekolah Evangelisasi Pribadi saya kira. Oh, iya. Adri ikut di Jakarta. Ya, Keuskupan Agung. Di KAJ ya. KAJ. Karena memang yang memeloporinya adalah KAJ. Oh, oke. Tahun berapa ya? Tahun 88 gitu. Iya. Padahal Maman, kalau untuk yang evangelisasi ini sebenarnya di bawah bidang apa nih di keuskupan? Jadi begini, keuskupan punya Romo Moderator. Oke. Romo Moderator BPK PKK. Iya. Yang saat ini adalah Romo Adi Indiantono. Iya. Nah, Bapak Uskup meminta Romo Adi juga memoderatori SEP ini. Jadi otomatis karena SEP ini segaris ya. Jadi hierarkinya ada di bawah BPK PKK. Oh, BPK PKK itu Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik. Iya. Sama Pak, di KAJ juga dulu Monsignor Leo Skoto pertama kali itu menugaskan BPK PKK-nya untuk menjadi panitia pertama SEP itu. Oh, iya. Ya, ini boleh dibilang ya Pak ya, adalah sumbangsih PKK untuk Katolik Indonesia dalam hal misi evangelisasi gitu. Iya. Saat saya ikut Pak Agus tahun 2006, saya dengar dulu namanya belum kursus evangelisasi pribadi. Masih ada kursus evangelisasi baru gitu. Jadi pakai B. Oh, begitu. Iya, awal-awal. Sebelum CAP itu jadi CAP dulu ke. Ya, pakai B. Baru. Ya, baru. Tapi karena episkopal waktu itu adalah Uskup Angkur ya. Ya, almarhum ya. Michael Angkur. Menjadi penasehat untuk berarti episkopal karismatik nasional. Karismatik nasional. Maka Uskup Angkur itu menentukan jangan pakai kursus evangelisasi bersama, tapi baru jadi pakai pribadi. Jadi mulai saat itu kursus evangelisasi pribadi. Nah, CAP ini dipersembahkan kepada paroki. Jadi paroki menjadi milik paroki. Jadi parokilah penyelenggaranya. Kami dari sekolah ya, yang Santo Ignatius Loyola yang mempunyai kurang lebih 54 pengajar. Ya, 54 dari 5 dekanat keuskupan itu memfasilitasi para pengajarnya melalui tentunya training course. Jadi diuji dulu. Oh, untuk jadi pengajar harus ada training course. Ya. Pertama harus ikut CAP dulu. Ikut CAP dulu. Nah, saya ikut CAP tahun 2006. Setelah itu 2009 saya daftar untuk training course. Untuk apa nih? Menjadi pengajar. Berapa lama? Sama, 4 bulan juga. Dengan teori, praktek. Sampai nanti retret. Gitu. Nah, karena sudah ada sekolah, maka didirikan adanya yang ngatur ya. Jadi ada leader, kepala sekolah. Pak Adrianto ini adalah periode kedua ya Pak? Iya. Setelah Pak Roman Ginting. Iya. Saya yang sekarang. Oh, berarti sebelumnya adalah Pak Adrianto kepala sekolah. Iya, 2 periode. 2 periode. 6 tahun. Satu periode 3 tahun. 3 tahun. Jadi 6 tahun.
Pak Ginting itu 1 periode ya Pak? Satu, ya. Ya dimulai 12 tahun yang lalu lah, 2013. Didirikannya semacam apa ya namanya ya, sekolah. Kita dulu sebut Sekolah Ignatius Loyola. Iya. Sekolah Ignatius Loyola. Ya, diberi nama itu. Nah, sebelum ini, sekarang kan Bapak berdua kan berkecimpung di evangelisasi di sekolah. Seperti Pak Adianto, boleh bisa bicara nih backgroundnya gimana nih? Oh, saya sendiri seorang arsitek yang, iya, background saya arsitek. Tahun 2002 itu saya tiba-tiba dapat SMS. Dulu masih zaman SMS, belum ada WA. Ya. Terus informasi mengenai SEP. Terus terang saya nggak ngerti SEP itu apa. Nah, cuma tiba-tiba dari dalam hati ada dorongan yang begitu kuat untuk daftar, Pak. Jadi saya daftar untuk berdua sama istri saya. Iya. Udah daftar, bayar dan sebagainya. Tapi saya ceritanya mau buat kejutan buat istri saya nggak cerita-cerita, Pak. Ya, akhirnya yang terkejut saya sendiri, Pak. Karena apa? Karena waktu mau mulai retret, mau mulai kursus, istri saya tiba-tiba harus keluar kota. Ada urusan keluarga besar. Iya. Jadi saya terkejut sendiri, Pak. Jadi istri saya hampir saja tidak bisa ikut. Nah, untungnya Pak, tahun 2002 itu barangkali Bapak masih ingat, di Jakarta itu banjir total, Pak. Iya. Nah, akhirnya kursusnya diundur 2 minggu waktu itu. Istri saya keburu pulang. Nah, puji Tuhan akhirnya kita bisa bersama-sama berdua ikut sampai selesai. Tapi waktu itu Bapak masih di Bogor. Tuh. Kita tinggal di Bogor, jadi tiap minggu itu 3-4 kali harus ke Jakarta. Waduh, perjuangannya. Dulu berarti offline semua ya. Offline, nah, itu banjir macet. Waduh. Dan Pak, 15 menit kalau kita terlambat, pintu dikunci, nggak boleh masuk. Waduh, disiplin begitu? Disiplin. Tiap kali mau mulai kelas ada kuis, Pak, 10 soal. Waduh. Dan nilainya dipasang di papan pengumuman. Kurang ajar, Pak ya. Mau nggak mau harus belajar, Pak. Kalau jelek nilainya malu kan, Pak? Nilainya malu lah. Malu. Iya. Nah itu berapa lama tuh? Mungkin 5 bulan ada. 5 bulan ya? Iya. Seminggu 3-4 kali. Terus Bapak yang bisa tergerak hatinya? Saya yakin sih Roh Kudus, Pak ya. Roh Kudus ya. Sebab saya nggak tahu apa-apa, saya itu apa nggak tahu. Yang undang, yang kirim SMS pun saya nggak tahu siapa. Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Iya. Tapi kok tiba-tiba mau, padahal belum ngerti. Ya Roh Kudus pasti. Ya Pak ya. Negara lain juga pasti punya pengalaman yang mirip. Iya. Saya seorang pedagang, Pak. Pedagang. Pedagang apa nih? Pedagang onderdil, spare part mobil. Spare part mobil di Jakarta. Oh, tapi Bapak tinggal di Bogor. Awalnya saya kerja sebagai banker, ya. Terus kemudian kenapa ada di Bogor? Saya jadi pimpinan cabang. Ya. Di daerah Merdeka itu ya. Bapak ada sebuah bank. Bank likuidasi, Bapak tahu kan? 98. Saya banting setir. Cari-cari usaha. Ketemu, akhirnya jadi pedagang spare part onderdil mobil. Waktu itu di Fatmawati, Pak. ITC Fatmawati. Iya, ITC Fatmawati, betul. Itu baru dibuka itu, Pak. Jadi kita beli dengan cicil 10 tahun kios dan sebagainya ya. Puji Tuhan diberkati ya, usaha maju karena saya impor sendiri ya dari Singapura ya, masuk ke Indonesia. Namanya manusia, Pak. Kalau sudah diberkati pengen lebih lagi gitu ya. Satu hari rapot kesehatan saya kebakaran, Pak. Rapot kesehatan. Ya, kolesterol, trigliserid, asam urat ya. Semua itu udah batas maksimum, Pak. Ya. Dari hasil itu disarankan untuk mengubah pola hidup. Berolahraga lah saya ya. Berolahraga pagi supaya lebih sehat kan? Ketemu malah bukan yang sehat, Pak. Waktu itu kan ada Tai Chi, ada Falun Gong. Saya ini murid yang setia, Pak, gitu ya. Guru saya hampir mengangkat saya sebagai asisten. Ya. Tapi itu adalah namanya Falun Gong, ya. Mungkin ada yang tahu ya. Nah, meditasi
Gerakan itu hanya 2 kaki ya. Wah, keringetan Pak ya. Tapi guru saya bilang gini, nanti kalau sudah semakin hebat akan timbul mata ketiga. Waduh, di jidat sini. Saya makin bingung kan Pak. Harus baca bukunya. Ya puji Tuhan, saya nggak sempat baca bukunya. Karena bukunya itu mempengaruhi ya. Akhirnya satu hari karena rencana Tuhan itu indah, ya Yohanes 15 ayat 16 mengatakan kan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Apa saja yang kamu minta akan diberikan. Nah, saya tidak tahu tiba-tiba di dalam panitia Natal ada satu umat Katolik yang senang jalan pagi. Mulailah saya cari teman. Saat berjalan pagi, dia tawarkan saya, Pak Darmawan pernah ikut CAP nggak? Nggak pernah. Saya nggak tahu CAP itu apaan. Oh, sama juga kasusnya. Sama. Dari awal mulai memang. Iya. Jadi memang awalnya Pak berteman Pak. Berteman ya. Dan kalau kita lihat di bab-bab itu berteman Pak. Di pelajaran tertentu, di pelajaran itu kan sudah juga berteman kan. Berteman. Sorry, ini mungkin saya juga ini anggota SEP juga nih. SEP 21 yang bagus luar biasa. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Agus. Ya. Memang Bapak bisa ikutan CAP atau SEP Pak? Kenapa? Bapak bisa ikut SEP tahu dari siapa Pak? Nah ini kebetulan kalau untuk saya sendiri sih hanya diajak sama Pak Anwar juga. Jadi memang dari teman juga. Nah betul Pak. Nah, jadi memang di dalam pengajaran CAP itu ya, itu ada langkah Pak. Ya. Ya 5 langkah, yaitu pertama berteman, kemudian kesaksian iman, lanjut kisah Kristus, dan ajakan pertobatan, dan yang kelima bergabung ke dalam komunitas. Nah 5 langkah itu sebuah proses. Sebuah proses. Bukan program. Proses menjadikan seorang murid Kristus. Ya. Kalau dia sudah jadi, dia harus cari teman lagi. Nah, kalau kita baca juga Injil Yohanes pasal 1, bagaimana Andreas mengundang Petrus ya. Nah, gitu kan. Nah, terus kemudian juga kita lihat Filipus mengunjungi Nathanael, Bartolomeus. Jadi memang itu yang dilakukan. Jadi secara biblis, alkitabiah. Memang ada dasarnya Pak. Betul, ada dasarnya. Iya. Seperti member get member gitu ya. Seperti member get member. Betul. Tapi tujuannya kan memang mewartakan kabar sukacita. Baik, iya. Intinya adalah gitu. Evangelisasi itu apa? Membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Kabar baiknya siapa? Yesus. Yesus Kabar baik. Gimana caranya? Itu yang kita pelajari. Itu caranya. Apa dasar basicnya? Alkitabiah. Amanat Agung Kristus. Ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada 11 murid karena Yudas sudah gantung diri. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Nah, jadi kita diminta pergi dari ego diri. Semua ini kita punya ego, kepentingan, apa. Kita diminta pergilah. Kedua, jadikanlah. Ini kan akhirannya lah semua. Perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ketiga, itu amanat agung. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, ajarlah. Bagaimana kita mau ngajar, Pak? Kalau kita belum belajar. Betul. Nah, kalau orang buta, tuntut orang buta masuk ke jurang. Maka ajarlah segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ya, ajar untuk melakukan, bukan hanya pinter aja ya. Dan yang terakhir, Yesus menyatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dasar daripada kenapa kita harus berevangelisasi
Amanat agung ini. Karena amanat agung. Jadi setiap orang Katolik diperintah oleh Tuhan Yesus wajib hukumnya, bukan sunnah, Pak, untuk mewartakan kabar Wajib. baik. Harus ya Pak ya? Harus. Itu Ya. yang banyak umat Katolik belum paham, saya kira. Betul. Termasuk kita dulu ya, Pak ya. Iya. Saya sendiri setelah ikut kursus evangelisasi, saya baru sadar bahwa ternyata kami awam diminta untuk terlibat. Ya. Nah, itu terjadi kalau kita mau lihat, karena kan iman Katolik bukan hanya kitab suci, Ya. tetapi ada tradisi suci dan dan magisterium. Nah, di dalam magisterium termasuk Konsili Vatikan II ya Pak Adri ya. Nah, sejak Konsili Vatikan II tahun 1962 dimulai sampai 1965 itu 3 tahun loh Pak. Dibuka oleh Uskup Yohanes 23. Betul, itu sudah Kemudian Paus ya. Paus ya, Yohanes ya, 23 ya. Paus, betul. Sorry, Paus. Kemudian digantikan oleh Paus Paulus ke-6. betul, Paus Paulus ke-6. Jadi 3 tahun dengan mengundang berbagai macam dominasi dari agama lain. Salah satu dekretnya kalau tidak salah adalah untuk persatuan. Iya. Nah, termasuk dekret Apostolika Aquositatem, kerasulan awam. Nah, awam mulai terlibat, makanya saya dengan Pak Adrianto terlibat. Ya, jadi justru orang Katolik awam pun harus melakukan evangelisasi juga. Iya. Itu ditegaskan lagi di dalam Evangelii Nuntiandi. Iya. Umat yang tidak melakukan itu, dia tidak berguna bagi gereja. Dan tidak berguna bagi diri sendiri. Karena perintah Yesus tidak dijalankan. Betul. Tidak menjalankan perintah Tidak Yesus. menjalankan perintah. Amanat agung tidak dijalankan. Itu kan pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Iya. Ini Pak, kita sebagai orang Katolik kan merasa kalau setiap minggu sudah ke gereja, setahun sudah minimal sekali ngaku dosa, sudah cukup kan? Kita pikir begitu kan? Betul. Saya juga begitu Pak. Sampai kita ikut kursus ini, baru terkaget-kaget. Oh, orang Katolik itu nggak cukup cuma begitu aja gitu kan? Iya. Biasanya orang kan biasa kan udah ke gereja sudah komuni sudah. Iya, betul. Iya, jadi hanya kewajiban aja seolah-olah. Kewajiban saja. Iya. Hadir, pulang. Kalau pulang, pergilah engkau diutus. Kita kemana? Ke mall cari makan. Mau makan apa nih kita kan? Betul. Ya. Dan bagusnya kursus evangelisasi ini setiap tahun setelah kita ikut kursus tahun depan kita dilibatkan menjadi kepanitiaan Pak. Dan ini saya lihat di beberapa mungkin banyak ya kelompok-kelompok lain jarang. Nah ini dengan sendirinya kita ini saya cap angkatan 5 ya. Tahun 2006. 2007 saya harus menjadi panitia penyelenggara CAP angkatan 6. Nah, yang repot kalau Pak Adrianto berdua dengan istri, kalau saya sendiri. Nah, kalau orang lain ditawarkan masa isi tidak. Nah, ini berat, Pak. Jadi bagaimana kita juga harus melibatkan keluarga untuk ikut. Ya, jadi harapannya kalau yang suaminya sudah ikut, istrinya tahun depan. Kalau istrinya terbalik, suaminya tahun depan. Kemarin kami retret, anaknya, istrinya, suaminya semua. Iya. Retret set. Iya, jadi kan kami pengajaran ini kurang lebih 4-5 bulan. Pengajaran 5 bulan durasi ya? Dengan buku misi evangelisasi. Nah, setelah itu kita tutup dengan retret pengutusan. Nah, puji Tuhan untuk Keuskupan Bogor sejak Monsinyur almarhum Michael Angkur, beliau sangat gigih Pak, dan hanya satu-satunya nih di keuskupan yang ada di Indonesia yang uskupnya terjun untuk mengutus para peserta CAP. Wah, saya waktu itu berlutut, tangan uskup di atas kepala Pak, tumpang tangan. Aduh, rasanya Pak ya. Nah fotonya itu kayak ada Yesus sendiri. Harusnya tangan uskup itu kan untuk kehabisan para imam ya.
Tapi khusus untuk Bogor, Pak, luar biasa. Luar biasa. Dan dilanjutkan misi itu oleh Monsinyur Pascalis. Oh. Iya. Iya. Malah Monsinyur Pascalis pernah bilang, Pak, beliau mewajibkan semua paroki menyelenggarakan CAP. Iya. Semua paroki. Iya. Kalau ada romo-romo yang belum memulai CAP, dia telepon, Pak. Telepon. Oh. Kenapa? Gitu. Iya. Iya, iya. Apakah masalahnya dari dana? Apakah masalah apa? Gitu kan? Oke, oke. Nah, ini sorry, kalau misalkan untuk apa ada kurikulumnya nggak nih? Kalau untuk yang sekolah evangelisasi pribadi, Ya. Ada ya Pak Ada. Tri ya. Iya. Kita ada kurikulum. Kita pakai buku apa, Pak? Misi evangelisasi Misi ya, Pak ya? evangelisasi. Sekarang ini sudah terbit yang misi evangelisasi baru, ya, ya. Edisi terbaru ya, Pak? edisi terbaru. Waktu zaman saya Adri Masih edisi yang lama dan terus diperbaharui. Dia ulang, Pak. Ya, dari gaya bahasanya, Ya. update mengenai data, ya. Terus penggunaan bahasa asing sudah hampir jarang ya. Iya, iya. Jadi pakai bahasa Ini Indonesia. arti kata pun kayaknya bisa berubah juga ya, Pak? Sesuai Iya. perkembangan zaman. Ya, Iya. betul. Betul. Ya kan? Juga Kalau nggak salah, ada juga waktu jalan Pak Darmawan. Oh, iya. dulu zaman zaman kitab ini artinya ini gitu. Iya. Betul. Kitab suci aja diperbaharui. Kita suci kan? Ya. Pengertian Sekarang kan kata. ada TB2. TP2, Iya. Jadi misal contoh ya, bahasa roh. bahasa roh. Sekarang bahasa lidah. Oh, oke, oke. Iya, oke, itu oke. pembaharuan untuk Iya. bahasa. Ya, terus kemudian banyak hal lah ya yang mempermudah sekarang zaman kita ini untuk lebih mengerti kan? Iya. Kalau zaman dulu misalnya tilam. Nah. Yesus tidur di atas tilam. Tilam. Tilam itu apa? Kita harus cari kamus, Pak. Oh, Betul, bantal. Gitu. Iya, iya. Jadi banyak hal. Jadi memang dengan adanya budaya, perkembangan zaman, bahasa ini semakin berkembang ya. Iya. Maka buku misi evangelisasi pribadi ini ya, ME, itu ada sudah yang baru ya. Iya. Yang lebih tebal, dan kalau saya lihat buku itu lebih kepada setiap bab itu ada kunci ayatnya ya. Iya. Kalau kita lihat ada kunci ayat dan sebagainya yang mendasari kenapa harus ini. Dan lebih mudah dipahami ya, guys. Lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Iya, lebih mudah dipahami. Nah, ini Terjemahan nggak di bahasa Inggris dulunya, Pak, dari Amerika, Pak. Amerika. Oke, sebelum ke oke. Dari Amerika ini gimana nih ceritanya, Pak? Nah, itu jadi tahun 86, Pak. Itu ada seorang pastor dari KAJ yang namanya Romo Sugiri ya, Pak ya. Betul. Oh, dari Beliau- 86 Romo Sugiri. Kalau Iya. nggak salah, Mangga Besar. Paroki Mangga Besar. Santa Teresa. Terakhir di Oh, Santa Santa Teresa Teresa. Menteng. Terakhir ya. Betul. Oke, oke. Terakhir situ. Nah, beliau kalau nggak salah karena cuti itu ke Amerika, ikut kursus seperti ini di Amerika. Lalu pulang ke Jakarta cerita kepada Bapak Monsinyur Leo Skoto. Oke. Nah, Bapak Uskup tertarik. Nah, singkat cerita, dibentuklah panitia, lalu dibuatlah di Jakarta. Tahun 88 itu dimulai di Jakarta. Oh, Yang menyelenggarakan Sekiengah Jakarta itu, ya, yang tadi disebut PKK itu, Pembaruan Karismatik Katolik, menjadi panitianya. ya, Lalu berlanjut ke paroki-paroki yang lain di Jakarta, hampir seluruhnya kan. ya, ya. Baru kemudian 2000 berapa Pak? Itu 2003 atau 4 barangkali ya. Iya, kalau saya Bogor. 2006 kan mundur ya. Ya tahun 2000 lah kurang lebih ya. 2000-an di Bogor Pak mulai masuk Mulai sampai masuk. hari ini. Oh, Waktu zaman COVID tetap berjalan Pak, tapi pakai Zoom. oh, Iya, online. betul. Iya. Iya. Ini juga bagus nih. Jadi ada rahmat ya. Ya, ya. Karena sekarang ini kalau Pak Agus kan peserta SEP ya. Ya. Nah, tentu kalau Pak Agus lihat teman-teman kita di SEP itu ternyata bukan hanya dari Keuskupan Bogor, Pak. Ya. Kalau nggak salah dari Sabah Malaysia. ada juga. Dari Australia kalau nggak Untuk salah. angkatan 21 ada yang dari Malaysia memang. Betul ya. Iya. Ya. Terus kemudian ada lagi yang dari kota, misalnya contoh Malang, Surabaya, terus ada dari Semarang. Yang rata-rata mereka ini sangat sibuk, tidak bisa hadir dalam pertemuan yang sifatnya offline. Offline. Maka tawaran ini menjadi jawaban bagi mereka untuk ikut. Ya, bahkan Pak Angkatan 20 ya, sebelum Pak Anwar, itu yang dari Surabaya datang Pak, Waduh. untuk Retus Ya. di Bogor. Nah, dia harus beli tiket pesawat itu. Iya. Iya. Yang dari Semarang naik kereta api itu. Itu karena mereka saking cintanya. Iya.
Ada juga yang dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung ke Iya, dari Bandar Lampung nyebrang pulau, Pak. Sampai ke Bogor juga. sampai ke Bogor. Iya. Jadi begitu semangatnya begitu ya. Tapi ngomong-ngomong kalau kayak begitu udah sampai Malaysia sampai mana? Berarti kita udah level ASEAN gitu ya. Betul, betul. Ini Pak Adri bisa cerita nih tentang Bogor itu sampai ke negara. Iya, jadi ceritanya tuh tahun berapa ya? 2015 kurang lebih Pak ya. Ada seorang pengajar dari Serang. Iya. Itu yang bertugas bekerja ke Malaysia di kota kecil namanya Keluang, Pak. Itu kira-kira 150 kilo lah dari Johor. Nah, di situ dia menggereja di paroki setempat, sangat minim sekali. Semuanya serba minimalis, Pak. Jadi kehidupan rohani umat di sana itu, termasuk misa dan sebagainya semua minimalis. Ya. Nah, beliau tuh berinisiatif mau memperbaiki, tapi kan sebagai orang asing, Ya. kan nggak mudah, Pak ya. Jadi mengusulkan segala sesuatu ke pastor paroki nggak pernah ditanggapi. Nah, akhirnya dia nekat, Pak, kirim surat ke uskup setempat. Oh. Nekat kirim surat ke uskup Majuri namanya, Malaysia, Malaka, Johor, Diocesan. Nah, itu akhirnya ditanggapi oleh Bapak Uskup. Dipanggillah, namanya Pak Tony, dipanggillah Pak Tony itu menghadap Bapak Uskup. Akhirnya dia takut sendiri, Pak, karena dia lancang kan, melewati pastor paroki, dia lancang langsung ke Uskup. Tapi rupa-rupanya itu karya Roh Kudus, Pak. Nah, waktu dipanggil oleh Bapak Uskup, beliau cerita bahwa pada satu hari ketika beliau sedang berdoa, itu dapat semacam visi yang dari Tuhan, ada 4 poin, yang 3 diantaranya sudah clear, Pak. Tapi ada 1 poin yang dia sampai hari itu belum mengerti, yaitu evangelisasi. Begitu Pak Tony datang menawarkan misi evangelisasi CAP ini, Pak, beliau bilang inilah jawaban dari Tuhan untuk visi yang keempat itu. Maka Pak Tony sebagai orang asing, Pak, ditunjuk menjadi kepala CAP se-Malaysia, Pak. Bayangin, Pak, se-Johor Baru. Padahal orang Indonesia itu. Orang Indonesia. Dibantu oleh sekretaris uskup kalau nggak salah, namanya Suster Susan. Mereka berdua tuh. Bayangin, Pak, waktu itu di sana mereka nggak punya budget, nggak punya anggaran sama sekali, pengajar juga kan belum ada, dikirimlah dari Uskupan Bogor. Kita para pengajar dari Bogor itu ditawari, siapa yang mau sukarela berangkat ke sana. Tapi biaya sendiri, Pak. Tiket segala macam sendiri. Iya, betul, Pak. Biaya sendiri. Biasa nggak punya anggaran, Pak. Mereka nggak punya anggaran. Ya udah, yang bersedia kita berangkat sendiri. Di sana dijemput oleh Pak Tony itu. Bayangin, Pak, dari Malaysia dia nyebrang ke Singapura jemput kita. Dia antar kita ke Johor kan. Ya. Malamnya kita kursus itu hari Jumat malam jam 8 malam sampai jam 12, Pak. Waduh. Dia sorenya jemput ke Singapura, bawa kita ke Johor. Malamnya begitu jam 12 selesai kursus, dia antar kita ke kota dia di Keluang itu, Pak. 2 jam di waktu. Udah, besok sorenya kita ngajar lagi di Keluang itu. Terus nginep semalam, besoknya lagi diantar lagi ke Malaka, ngajar lagi di Malaka. Padahal dianya kerja, Pak. Jadi memang luar biasa Roh Kudus. Luar biasa. Karya Roh Kudus itu, Pak, ya, lewat siapa yang ingin dipakai, kan gitu jawaban. Jadi kalau kita belajar kan kita mengenal 4 kebenaran pokok, Pak, ya. Remaja tanggap rencana Allah yang mengasihi manusia. Yang kedua adalah masalah manusia itu jatuh dalam dosa. Dijelaskan. Ada 4 kejadian dalam kitab Kejadian, 4 kali ya. Adam melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang. Kain membunuh Habel. Terus peristiwa demoralisasi. Ya kan? Itu zaman Nuh. Ya, maka dirikan Habel. Habis hanya 8 orang yang hidup. Yaitu Nuh, anaknya 3 bersama istri-istrinya, ya, Ham, Sem, dan Yafet. Jadi hanya 8, ya. Nah, dari situ mulailah Abraham dan sebagainya, ya. Terakhir menara Babel, Pak. Kesombongan manusia ingin membuat itu kan, ya. Sampai dengan sekarang, apapun juga kesalahan manusia itu Tuhan mengampuni. Nah, itulah besarnya cinta Tuhan kepada manusia. Nah, lewat kursus evangelisasi ini kita menjadi mengerti, Pak Agus. Kita jadi mengerti bahwa kebenaran yang Allah sampaikan untuk
Ya tentunya kan Allah ingin menyelamatkan manusia ciptaan ya Pak. Masalahnya, apakah kita mengenal rencana Allah itu dalam kehidupan kita? Nah, ini penting Pak. Iya. Mengenal Yesus berbeda hanya sekedar tahu. Iya kan? Betul. Kemarin tuh saya ikut misa harian, iblis gemetar. Iblis gemetar. Iya. Nah, gimana tuh? Aku tahu engkau anak Allah. Ya. Iblis aja tahu bahwa Yesus anak Allah. Jadi kalau manusia cuma tahu bahwa Yesus anak Allah, nggak cukup. Sama kayak iblis ya Pak ya? Iya, kurang lebih kan cuma tahu. Maka Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal Alkitab, kita tidak mengenal Yesus. Maka untuk mengenal Yesus harus baca Alkitab. Kan begitu ya? Iya. Dan mengenal artinya melakukan perintahnya. Kalau kamu mengenal dan tidak melakukan perintahnya, kamu seorang pendusta. Iya. Nah, itu dikutip di dalam surat pertama Yohanes pasal 2, gampang diingat ya, ayat 3 dan 4. Nah, kalau bisa dibuka nanti Pak Anwar yang baca. Iya. Akan begitu ya? Iya. Nah, itu kurang lebih kalimatnya begitu. Kalau kita mengenal, berarti kita melakukan perintahnya. Barang siapa mengenal Kristus tidak melakukan perintahnya, kamu seorang pendusta. Ya, pembohong aja. Cuma katanya kenal aja gitu. Kayak saya nih kan, saya mengenal Pak Agus nih. Mengenal kan berarti saya tahu hobinya Pak Agus. Betul. Ya, tinggalnya Pak Agus ya. Ya. Nah, kalau pagi kemana, pulang kerja jam berapa, begitu kan? Betul. Bukan sekedar tahu aja nama Pak. Gitu. Jadi, maka untuk itu lewat kursus evangelisasi, kita diharapkan untuk lebih mengenal siapa itu Kristus. Maka ada 10 bab diajarkan Pak Adri ya. Puji Tuhan, Keuskupan Bogor ini rupanya para pengajar kita dapat label apa? Keuskupan Mandiri Pak. Keuskupan Mandiri. Artinya apa dong? Artinya nih Pak Adri ya, Keuskupan Mandiri artinya kita bisa menyelenggarakan training course sendiri, nggak usah pakai keuskupan lain pengajar. Gitu. Zaman saya terus terang Pak, para pengajarnya dari Keuskupan Agung Jakarta. Dilatihnya. Berarti Keuskupan Bogor udah memiliki training center sendiri. Betul. Dan bisa menghasilkan pengajar sendiri. Termasuk di Malaysia itu Pak. Termasuk di Malaysia. Di Malaysia. Dan bahkan sebelum di Malaysia ya Pak Dri ya, pengalaman kita kalau kita lihat perkembangan, Pak Adri pernah kemana aja? Nah dulu itu Pak, dari secara nasional ya, untuk kota-kota atau keuskupan-keuskupan yang belum ada cap-nya, itu dari keuskupan lain yang sudah punya pengajar, kita diutus Pak untuk mengajar di kota di keuskupan yang lain itu Pak. Membantu. Misalnya ya tadi Pak Garwang bilang, kita pernah bantu di Lampung ya Pak ya. Lampung. Pernah di Padang, di Palangkaraya, Makassar, Ambon, sampai Merauke Pak. Waduh. Iya. Dan baru-baru ini Pak, saya bersama Pak Adrianto berangkat ke Pontianak, Pak. Waduh. Karena mereka membuat surat ke keuskupan, Romo Moderator, Romo Adi Indiantono, terus kemudian untuk minta mereka itu ada sekian orang untuk kita menjadi fasilitatornya. Oke. Di Keuskupan Agung Pontianak. Untuk melatih para pengajar. Kalau tidak salah kita 2 kali ya, tahun 2023 ya, atau 2022 lah. 22 berangkat, dan kali ini kita diminta. Jadi sudah 2 periode ini. 2 kali. Sebelumnya Makassar dulu ya, Makassar. Iya, Makassar juga pernah. Jadi kota-kotanya Pak tadi itu kita pergi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Alkitab. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Pak. Itu disampaikan. Jadi memang apa yang disabdakan di Alkitab, Pak, kalau saya pelajari, tergenapi semua, Pak. Tergenapi.
Maksudnya makanya kepergian Pak Darmawan sama Pak ini kan dulu sempat dua-dua nih ceritanya. Nah, Betul. Tergenapi. Iya kan? malah 2 pasang ya jadi berempat, berlima gitu. Ya, kami kemarin berangkat berlima. Oh, berlima. Ada Pak Titus, Ibu Riri, Oke. Pak Adrianto, Sama saya Michael, ya. sama Pak Michael Bambang sebagai Ketua BPK, Oh. PKK, Keuskupan Bogor. Ya kami di sana kurang lebih 5 hari ya. Oh, di Pontianak. Soalnya Pontianak kan kalau saya ada Keuskupan Sintang juga kalau nggak salah. Keuskupan Agung Pontianak, sana banyak Pak keuskupan Pak. Memang Kalimantan itu kan Iya. berapa keuskupan ya. Dan memang kalau saya kemarin tanya ya, kita kan kurang lebih jumlah umat kita ya mungkin sekarang 100.000 kali ya. Kalau di sana Pak, Banyak Pak. 900 sampai 1 juta Ya, Pak. ya. 9 kali lipat. Iya, iya. Kita sudah 52 atau 54 pengajar. Di sana masih belasan ya. Belasan. Mungkin Kekurangan. Pak gitu. Maka kemarin ada kurang lebih 11 peserta ya yang ikut. Kalimantan Barat. Iya. Iya. Nah, untuk saat ini pun kita juga sedang membuat training course untuk TC Angkatan 6. Terdaftar itu 13 peserta, Pak. Oh, 13. Karena dari tadi yang saya katakan, Keuskupan Bogor terdiri dari 28 paroki, terbagi 5 dekanat. Dekanat yang paling miskin pengajarnya adalah dekanat selatan. Dari mulai Cicurug, Cibadak, Sukabumi, Cianjur. Cipanas, Pak. 5 paroki. Ya. Ini pengajarnya cuma 1 orang. 1 orang. Kekurangan pengajar juga. Kurang. Iya. Iya. Kurang. Sementara di dekanat-dekanat lain mungkin ada yang 15, 17, 13 ya cukup ya. Tapi di dekanat selatan ini hanya 1 orang. Dan sudah cukup usia ya. Iya. Sejak COVID dilarang untuk mengajar karena takut tertular ya. Maka hampir tidak aktif. Iya. Maka perlu adakan training course lagi untuk supaya bisa swadaya di sana ya. Betul. Begitu. Ini kalau saya kan udah nih set 21. Berarti sudah ada 21 tahun gitu ya. 21 tahun, Pak. 21 Penyelenggaraan tahun. karena setiap tahun 1 angkatan. Oh. Sekarang ini yang tertinggi CAP BMV Katedral angkatan 23. Oh, paroki katedral. 23. Berarti 23 tahun. iya, ya sudah 23 penyelenggaraan CAP. Iya. Kalau lihat tahunnya masuk, ya mungkin sekitar tahun 2000 ya. 2000, Berarti 25 tahun yang lalu lah. Iya. Sejak COVID kan ada yang terhenti. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak Darmawan dan Pak Adianto, selama melayani, apa nih kira-kira pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan. Iya. Saya secara pribadi awalnya pikir-pikir kan Pak. Sebagai manusia ya. Iya. Diri timbang kanan dari ya kita. Saya kan seorang pebisnis ya. Iya. Gitu kan. Tapi karena kita terus menggeluti, jadi bukan karena rajin ya. Tapi karena kan Yesus bilang barang siapa menjadi muridku, ia harus menyangkal diri. Manggul salib berarti ada beban kan? Dan ikutlah aku. Maka saya merasa dengan saya terlibat berarti ada beban yang diberikan. Tapi beban itu justru sebetulnya bukan beban Pak. Pemurnian hidup. Oh. Jadi salib itu orang bilang adalah identik dengan kesengsaraan. Iya. Kalau saya melihat sekarang, salib itu adalah pemurnian hidup kita. Salib adalah pemurnian hidup. Misalnya contoh Pak, Bapak dengan latihan, berarti Bapak menjadi orang yang lebih kuat kan? Iya. Jadi dari tadinya orang yang mudah putus asa, berubah menjadi orang yang tegar dan tahan uji. Betul kan? Betul. Karena sering menghadapi Pak. Iya. Betul kan? Betul. Jadi salib itu adalah pemurnian hidup menuju kepada, kalau kita gereja Katolik, kekudusan. Kekudusan. Iya kan? Akhirnya kan
para paus ya, ada yang jadi santa, Ya. santo ya. Jadi diharapkan kita ini memperoleh, kalau pemahaman saya adalah kemuliaan Allah yang hilang akibat dosa. Roma 3:23 kan begitu. Ya. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana kemuliaan Allah itu bisa kita peroleh kembali? Ya. Satu-satunya cara, setelah saya baca Yohanes 17, doa Yesus, diberikan Yesus cuma-cuma, Pak, kemuliaan itu. Ini dalam pengajaran usaha manusia dengan segala daya, betul Pak Adri ya, tidak bisa menjangkau keselamatan. Iya. Tidak bisa. Efesus 2 ayat 89, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah anugerah semata-mata dari Tuhan kepada manusia yang taat dan setia akan perintah Allah. Iya. Manusia tidak taat perintah Allah sejak perjanjian lama, Iya. jatuh dalam dosa. Kan? dosa. Jangankan manusia, Pak. Saya sering bertanya sama para peserta, iblis itu siapa? Iya juga ya. Baik atau jahat? Jahat. Gitu kan. Mana ada iblis yang baik, Pak, jahat. Sekarang saya tanya lagi, yang ciptakan siapa? Bingung kan? Bingung. Kalau dibilang Tuhan yang menciptakan, kok Tuhan menciptakan yang jelek? Iya. Tidak mungkin. Kalau gitu siapa? Bingung, Pak. Iya. Maka Gereja Katolik, lewat Katekismus Gereja Katolik, kita baca, ternyata iblis itu dulunya malaikat. Malaikat yang melanggar perintah Allah. Iya. Malaikat melanggar jadi setan, nah manusia melanggar perintah jadi temannya setan, Pak. Temannya setan. Udah. Nah, di situ para umat tersadar. Kalau gitu saya tidak boleh melanggar perintah Allah. Termasuk amanat agung. Iya. Pergilah. Jadi kalau semua bangsa ya, nah kalau kamu masih nggak dengar juga, itulah tidak berguna bagi gereja, tidak berguna bagi diri sendiri. Karena saya sendiri tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Iya. Karena ego diri kan. Ego diri. Mau carinya cuan terus, untung terus. Padahal kan boleh cari harta, boleh kaya, tapi jangan kelekatan. Jangan menjadi Berhala. berhala, betul. Kelekatan itu berhala ya. Iya. Mengutamakan istilahnya apa ya? Harta yang utama, Yesus Tuhan nomor sekian. Iya. Nah, itu sudah memberhalakan. Apapun juga ya Pak Adri ya. Termasuk hobi. Dulu saya hobi mobil loh Pak. Nah, kan? Jadi artinya kita menduakan Allah. Iya. Betul kan? Allah kita kan Allah pencemburu ya. Nah, jadi dari situ lewat katekese umat disadarkan. Maka diperlukan para pengajar-pengajar yang selalu berproses untuk, ya namanya kita kan belajar tidak ada henti ya, sampai mati lah ya. Maka dituntut pengajar yang berkualitas. Ya puji Tuhan, Keuskupan Bogor punya 54 pengajar yang berkualitas. Iya. Setiap kali pengajaran kan ada evaluasi ya. Dan juga ada yang senior kalau nggak salah, senior usia ya. Iya, usia senior. Yang paling senior itu Pak Roman Ginting saya kira. Pak Roman Ginting ya. Iya, Orang senior. 75. Minimal 75, mungkin lebih sekarang. Iya, sekarang. Ya. Masih aktif, Pak. Gitu. Nah, Pak Adrianto sendiri apa nih pengalaman yang berkesan nih? Kalau saya sih pengalaman pertama mengajar, Pak. Saya mengajar pertama itu kalau nggak salah 2008. 2008 itu sebagai pengajar yang junior, baru lulus, baru pertama kali mengajar, harus ke Kota Serang, Pak. Harus ke Kota Serang? Serang. Dari Bogor kan jauh, Pak. Jauh. Itu pertama kali saya ke Serang tuh. Loh, itu kan belum ada tol mungkin ya? Sudah agak tol. Sudah tol? Ya, tapi saya baru sekali itu saya pergi sendirian, saya nggak tahu jalan, Pak. Sekali tanya-tanya sampai lagi sana, yang membuat saya terkejut apa, Pak? Begitu masuk ke ruang kelas, itu ternyata full, mungkin ada 60 orang ada, itu semuanya orang-orang pengurus, Pak. Oh, antusiasmenya. Ketua lingkungan, ketua wilayah, GPP, GKP, PLB, dan sebagainya, Pak.
Jadi begitu saya masuk kelas, tahu pesertanya seperti itu, stres Pak. Ya kan Pak, pertama kali ngajar Pak. Grogi dong, Grogi. Iya, akhirnya saya keluar dari kelas, saya masuk ke gereja Pak. Iya, iya, Saya iya. berdoa. Saya berdoa, aduh Tuhan, saya bilang kalau saya pulang juga nggak mungkin kan. Tapi kalau saya ngajar, saya juga grogi. Akhirnya saya bilang, Tuhan, biar Engkau aja yang ngajar. Saya cuma jadi mic aja saya bilang. Wah. Nah, ternyata betul Pak, yang Matius 28 ayat 18-20 itu betul. Kan kalimat terakhir, ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu Tuhan menyertai Pak. Akhirnya selamat juga pengajaran yang pertama. Nah, setelah itu saya lebih percaya diri Pak. Saya tambah yakin bahwa Tuhan selalu menyertai. Ya. Sampai hari ini. Kalau ngandelin kemampuan sendiri Pak, biasanya error Pak. Ya. Maka tiap kali kita mau mengajar, walaupun sudah berpuluh kali kita mengajar bab yang sama, tetap mesti persiapan, tetap mesti berdoa. Kalau enggak, pasti error Pak. Pasti error. Ngeheng gitu. Gitu Pak. Nah, itu kan kalau nggak salah di alat pembelajaran SEP ada istilah SHDR. Oh, Seminar hidup dalam roh. Nah, itu apa tuh? sebuah seminar, Ya. kan ada bukunya Pak ya, Ya. Nah, yang diterbitkan oleh BPN, Badan Pelayanan Nasional, dan biasa kalau ciri khas buku Katolik kan ada imprimatur dan nihil offside, ya. Itu juga. Nah, seminar itu diikuti oleh siapapun juga, umat Katolik boleh. Seminar hidup dalam roh, artinya kita diajak untuk hidup dalam keseharian kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Harapannya dari mulai sesi 1 sampai sesi yang ke-7, 7 ya. berarti ada 7 minggu ya, Ya. berarti hampir 2 bulan lah ya. Ada habit yang sudah kita ciptakan. Ya. Nah, harapannya akhirnya kita ikut terus Pak. Kita berubah jadi manusia yang baru. Gitu, manusia yang baru. Manusia yang tidak hidup dalam kedagingan. Dalam kedagingan. 3 ya Pak, dangdutan, daging, dunia, dan godaan setan Pak. Dangdutan istilah. Dangdutan dong. Daging, dunia, dan setan. Ya. Daya tarik dunia kan begitu hebat. Apalagi saya pebisnis kan. Ya. Hebat, waduh ya. Cari untung. Cuan lah, cuan. Pokoknya cuan terus lah ya. Boleh itu. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya kan? Iya. Maka kan ada ayatnya. Cerdiklah seperti ular. Gitu. Tuluslah seperti merpati Pak. Gitu kan? Iya. Nah, jadi kita bolehlah bersahabatlah dengan mamon, ya. Bersahabat kita, tapi jangan menjadi tuan mamon. Betul. Ya. Kalau umat Katolik miskin gimana gerejanya? Gitu. Iya. Nah, ini dalam waktu pengajaran pernah ada pengalaman menjumpai peserta yang mengalami transformasi. Oh, banyak Pak. Banyak ya. Karena transformasi itu berubah dari hidup lama menjadi hidup baru. Kalau kita lihat sekarang ya, data hari ini yang akan kami kirim ke Badan Pelayanan Nasional, tadi kita lihat tahun 2025 aja itu 615 peserta Pak. Jadi tiap tahun Pak, hampir rata-rata dari 28 paroki, 18 ya terlaksana Pak, itu 615 jiwa terkatekese Pak. Nanti tahun depan 615 jiwa itu jadi panitia untuk mencari lagi. Kalau zaman para rasul kan 12. Mencari. Begitu. Terus. Maka terus. Ini akan terduplikasi terus. Betul. Jadi kalau boleh dikatakan, let's say, katakanlah kalau kita pukul rata 400 lah per tahun ya. Lihat aja 25 tahun. Iya. Sudah berapa jiwa Pak? Nah, mudah-mudahan satu ketika nih Bapak Uskup pernah juga ada kerinduan ya, untuk Bapak Uskup bagaimana kalau kita buat pertemuan alumni KEP Sekuskup. Oh bagus, boleh. Persatuan alumni. Oh, seluruh alumni. Semacam reuni ya. Mudah-mudahan nih Pak tahun 2026. Iya dari pertama semualah. Iya. Ikut. Kan harus di Stadion Bung Karno ya.
Wah, iya betul. GBK ya. Harus di GBK ini. Ya. Sempur nggak muat, Pak. Sempur nggak muat. Ya. Mudah-mudahan tahun 2026 ya. Kalau memang itu, karena kita ada program kerja juga ke sana. Untuk mengadakan pertemuan ya. Sudah 25 tahun boleh lah ya. Boleh lah, 25 tahun. Perak ya. Nah, oke. Untuk selain itu, selama Bapak ini ya melayani, ada tantangan apa nih? Besar Pak tantangan kita Pak. Ya. Waktu saya berangkat ke Makassar contoh ya Pak ya. Itu kan kita diminta hari biasa berangkat. Waktu itu Pak Adri waktu jadi kepala sekolah, Pak Adri minta, Pak Dar coba ke Makassar bersama Pak Alen untuk retret. Kan dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu ya kan 3 hari ya. Tapi kan berangkatnya dari Kamis Pak. Otomatis kan Kamis toko saya tutup dong Pak. Betul. Iya kan? Bocuan. Iyalah tutup. Nah itu jadi tantangan Pak. Tutup bocuan. Iya, ya kan? Nah, tapi Roh Kudus tidak kalah kreatif Pak. Saya renung gitu, saya teleponi semua pelanggan. Ya. Saya mau keluar kota, kalau mau minta barang dari sekarang. Jadi order di muka. Gitu kan? Ada solusi itu. Rupanya begini Pak, apapun juga yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya kan? Iya. Masalahnya ada nggak kepercayaan kita? Ya, betul. Kalau kita tuh percaya ya, kemarin baru saja di retret itu ya, pas perjalanan iman Petrus di akhir kalimat Lukas 4 ya Pak ya, Lukas 5 ya Pak Adri ya, penjala manusia. Kemudian Petrus meninggalkan perahu dan jalannya. Itu kan bukan pengangguran Pak. Ya. Petrus itu bertemu Yesus pribadi, perjumpaan. Bukan Petrus sedang nganggur, tapi dia adalah sedang bekerja menjala ikan, tapi ditinggalkan. Jadi setiap panggilan harus berani berkorban, bersikap berkorban. Saya baca kemarin Abraham, pergilah dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Betul kan? Betul. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi tempatnya mana belum tahu, Pak. Iya. Tapi Abraham, bapak orang beriman, berangkat aja, Pak. Coba kalau kita pergilah, kemana dong? Kemana? Cari-cari, kalau nggak jelas nggak mau saya. Apalagi waktu itu belum ada Google. Belum ada. Iya. Dan saya belajar dari situ, Pak. Ternyata Bapak Abraham pun menunggu janji Allah sampai lahir anaknya 25 tahun. Iya. Ya. Kejadian 12 menyatakan Bapak Abraham dipanggil 75 tahun usianya. Berarti bukan usia muda lagi dong, Pak. Betul. Dan digenapi Sarah lahir, Pak. Yang mustahil juga, Pak. Karena Abraham bilang ini, bagaimana ya seorang pria 100 tahun dan istrinya, bedanya kan 10 tahun ya kurang lebih, 90 tahun bisa melahirkan. Ya zaman sekarang kalau ada usia laki-laki 100 tahun. Iya. Istrinya 90, mana ada yang lahir? Betul. Saya sih melihat Pak ya, setiap perjumpaan manusia dengan Allah, selalu Allah ingin menunjukkan satu, aku Allah yang berkuasa. Mungkin kalau baca perjanjian lama, akulah Allah yang berkuasa. Sampai dengan Yesus mau naik ke surga, dia sebut lagi Pak, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Pernyataan kuasa ini identik dari zaman perjanjian lama sampai baru dan bahkan sampai hari ini. Setiap kita yang berjumpa dengan pribadi Yesus ingin berubah, selalu kita dihadapkan kepada peristiwa yang akhirnya sungguh Allah berkuasa. Sehingga kita diminta untuk beriman dan percaya. Percayanya kalau saya sih tidak ada abu-abu. Terus percaya toh. Gitu. Jangan, boleh nggak saya percaya? 95 ya Pak Andri ya? Iya. Tapi memang itu perlu proses ya Pak ya. Tidak langsung instan. Gitu. Tuhan ini adalah Allah yang berkuasa
menciptakan dunia dan isinya. Ya. Ya bagaimana kalau dia perintahkan kita taat, masa dia nggak sayang sama kita, Pak? Ya. Masalahnya manusia tidak menyadari cara bekerja. Nah, itu. Tidak penting. Karena tidak mengenal tadi kan? Ya. Iya, tidak mengenal. Jadi kita tahu, aduh kok semakin mengenal Allah, semakin ikut kegiatan, makin banyak masalah. Kan gitu. Sebetulnya bukan makin banyak masalah. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Salah datang, kita berdoa, Tuhan menyertai tadi ya, Pak Adri bilang. Akhirnya kita menjadi percaya bahwa Allah sungguh menyertai kita terus. Kan agak, bukan pepatah ya, agak ungkapan, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Oh, ya. Nah, ini ya. Iya. Itu Iya, inspirasinya banyak banget ini ngobrol-ngobrol. Iya. Wah ini daging semua ini. Sanjan nggak ada ya? Saucan, nggak ada saucan, nggak ada saucan. Kalau Daging semua ini ngobrol. sanjan mau enak harus dipanggang. Oke. Iya, luar biasa ini ya. Ikut apa namanya Sofa. Sofa podcast. Ya. Saya baru tahu Sofa ya. Santo Franciscus Assis. Iya. Ya. Untuk yang tadi ada apa? Untuk komunitas tadi Bapak ada sebut komunitas ini bagaimana nih? Komunitas setelah lulus kayak begitu? Nah, setelah lulus, setiap alumni itu kita berharap di dalam bab 9, Ya. kalau kita ingin mempunyai iman yang bertumbuh, Ya. kita harus berkomunitas. Berkomunitas kan? Iya. Cara apa? Kalau dengan berkomunitas berarti ada kebersamaan. Ya, ya. Dan ada manusia itu kan makhluk sosial. Ya. Ya, tidak bisa hidup sendiri. Maka komunitas itu sesuai dengan program keuskupan, gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama. Jadi kita diminta untuk berjalan bersama. Kalau selamat jangan sendiri, bersama-sama. Sama. Kalau jalan sendiri lebih mudah, Pak. Ya. Tapi kalau jalan bersama kan harus tolong menolong, bahu membahu. Nah ini ya. Begitu pula Yesus. Yesus mungkin bisa ya menjadi penyelamat tunggal. Tetapi kan Yesus melibatkan 12 orang, para rasul. Para rasul melibatkan, para rasul ada 7 murid yang lain ya. Jadi memang harapan Tuhan itu demikian. Karya Tuhan itu kadang-kadang masuk di otak kita ya Pak ya. Kita tidak sanggup lah. Rencanaku bukanlah rencanamu. Jadi kita yang pasti Pak, lakukan perintahnya, taat dan setia. Taat dan setia. Jangan pikir-pikir, kenapa begini Tuhan? Nggak sanggup Pak otak kita Pak. Nggak sanggup betul. Untuk memahami karya Allah yang begitu spektakuler ya. Iya. Nah, kita punya kendala, Allah punya kendali. Iya. Ya, kita pikir, loh ini gimana ya? Nah, Allah sudah menyediakan kendalinya. Iya. Ada ayat yang sangat populer ya. Apa yang tidak dipikirkan oleh, tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, semua sudah Tuhan sediakan. Jadi memang kita ini hanya satu ya Pak. Kalau saya bilang, kita mau taat perintahnya dan setia. Nah, inspirasi ini kan keluar sebetulnya dari para romo kita Pak, Ya. pastor kita Pak, Pastor. ya, pastor Santo Franciscus Assisi, pastor paroki. Mereka ini kan punya keluarga, betul kan? Ya. Punya ayah ibu, Ya. saudara kakak adik. Ya. Tapi mereka ini memberi teladan real, meninggalkan dan berbakti untuk gereja. Ini kan tanpa dilihat ya, Ya. sudah itu teladan. Maka kita yang awam melihat ke sana saya, iya ya, seluruh hidupnya dipersembahkan. Ya. Kalau kita kan masih ada keluarga yang memang panggilan awam ya, Ya. Ya. gitu. Habis panggilan awam juga kan. Gitu. Iya. Jadi di mata Tuhan awam, klerus sama ya Pak ya. Hanya kita punya tugas yang berbeda. Betul. Gitu. Maka sekarang awam dilibatkan untuk ambil bagian. Ya. Ya. Begitu. Ya, karena ibaratnya kayak pekerja, Tuhan yang punya mega proyek Pak, Ya. kita ikut bagian dalam
ambil bagian dalam mega proyek uang itu. Iya, iya. Gitu, Pak. Proyeknya itu evangelisasi. Evangelisasi, Pak. Evangelisasi. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Akhir zaman sampai semua terwatakan, Pak. Iya. Yang di pelosok-pelosok, maka adanya pengajaran online. Ya. Iya. Ada satu ibu dari pedalaman. Waktu itu step ya. Puji Tuhan, Pak Darmawan, saya ini sulit cari pengajar karena di daerah kami jarang pengajar. Tapi dengan adanya pengajaran online, kami bisa belajar dengan jarak yang cukup jauh. Nah ini juga kalau menurut saya karya Tuhan juga. Karya Tuhan. Yang tidak dipahami oleh manusia kan? Iya. Manusia taunya kan ini musibah. Iya. COVID banyak yang meninggal kan? Betul. Tetapi sebetulnya karya Tuhan. Sekarang kalau kita mau rapat, nggak perlu perjumpaan online aja lah, cukup ya. Betul. Satu efisiensi, irit dan sebagainya, begitu. Maka cara Tuhan itu tidak pernah kita tahu, ya. Bahkan Yesus berkata begini, bahkan kamu bisa melakukan yang lebih daripada aku lakukan. Saya bingung waktu itu baca ayat itu loh, Pak Adri. Apa yang lebih dari kita lakukan? Oh iya, online nih lah. Kalau Yesus mau mewartakan kan harus naik perahu, ya kan? Iya. Jalan berhari-hari ya. Kalau kita nggak langsung di kamar aja buka laptop, selesai. Kalau dia manggil Yesus sudah agak seru juga kali ya. Seru, Pak. Betul nggak? Iya, iya. Kan orang harus datang dulu Betul, mau betul, mendengar betul, Yesus berkumpul. Mau dengar Petrus berkhotbah harus datang 3.000 orang. Betul kan? Lalu ini nggak perlu di rumah aja. Di rumah. Ini kan satu hal yang menurut saya mujizat juga. Bisa ngopi juga loh, Pak. Bisa ngopi ya. Tapi yang dengar bukan sendiri ya, Pak. Ya. Ya. Cuma bahasanya bahasa apa ya dulu ya? Nah, Pak, untuk visinya sendiri jangka panjang. Kita sejalan dengan visi dan misi keuskupan tentunya. Okay. Ya. Jadi kalau kita lihat visi dan misi keuskupan, ya kita sebetulnya BPK, terus sekolah, program CAP ini itu mendukung program Bapak Uskup. Okay. Jadi kita menyelaraskan dengan istilahnya roadmap keuskupan. Iya. Itu sebetulnya mengenai hendaklah tiap paroki menyelenggarakan CAP itu sudah ada di roadmap pertama keuskupan. Sudah ada, Pak. Kalau kita buka roadmap keuskupan sudah ada. Itu Bapak Uskup Monsinyur Paskalis sendiri yang meminta itu. Dan bahkan ditambah sekarang ada video-video beliau untuk menghimbau ya. Gitu. Jadi visi dan misinya sejalan ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ada rencana pengembangan program apa gimana? Nah ini kita masuk ke Bina Lanjut CAP nih. Nah, oke. BLCAP ini ya, sebutnya BLCAP. Betul. Program untuk para alumni CAP dan SEP. Oke. Kelanjutan. Durasi waktu berapa lama? Nah, hampir sama. Hampir sama. Kira-kira 30-an pertemuan lah. Oke. 3-4 bulan lah ya. Nah, penutupannya kita tutup dengan retret penyembuhan luka batin. Untuk yang Bina Lanjut CAP. Bina Lanjut CAP. Karena sadar tidak sadar, manusia dari kecil sampai dewasa, seluruhnya pasti punya luka batin. Perlu luka batin ini disembuhkan. Dengan cara ikut retret penyembuhan luka batin. Karena seorang pembawa kabar baik, sejatinya mereka kalau masih punya luka, akan melukai orang lain. Waduh. Kalau kita lihat anak yang ngomongnya ketut, nyindir. Kalau kita telusuri, oh dulu dia pernah luka batin. Mungkin sama lingkungannya. Betul, Pak. Kata-katanya ya. Dan orang luka batin itu mudah melukai orang lain. Itu manusiawi sekali. Baik dengan perkataan maupun apa ya. Jadi sangat itu. Maka bagi Bina Lanjut CAP, para alumni diharapkan untuk
yang sudah lulus CAP. Dan setiap Putri ya ikut bina lanjut CAP. Bina lanjut. Nah, tawaran juga itu kepada Pak Agus. Iya. Pasti. Ya. Untuk bina lanjut CAP. Nah, sekarang ini bina lanjut CAP tahun ke-6 akan dibuka ya. Akan dimulai tanggal Oktober kalau tidak salah ya. 5 Oktober. Oh, 5 Oktober. Biasanya dibuka dengan misa, terus kemudian sampai diakhiri nanti bulan Februari tahun depan dengan retret penyembuhan luka batin. Penyembuhan luka batin. Iya. Tahun ini kita mau offline apa online? Kalau untuk pengajarannya, bina lanjut CAP itu karena dari berbagai macam hoki, termasuk juga para peserta SEP yang tadi dari berbagai macam kota, itu kita lakukan secara online. Secara online. Kalau dulu, karena kita tidak mengenal online, dan tidak siap juga para pengajar Pak untuk mengajar online, karena aplikasi Zoom itu belum familiar ya. Ya. Kalau sekarang ini hampir tiap handphone sudah punya aplikasi Zoom. Maka kita mengadakan online, dan kemarin itu pesertanya kurang lebih 80-an. 80-an. Nah, harapan kita yang tahun 2025 ini mungkin lebih dari itu. Karena sebetulnya kalau tadi data kita itu 615 alumni, nggak usah banyak-banyak Pak. 20% aja Pak. Iya. 120 Pak. 120. Iya. Betul kan? Betul. Nah, kalau separuh, Ya. mudahnya kan demikian ya. 28 paroki, 18 terlaksana ya Pak. 18 itu satu paroki 10, 180. 180. Sederhana kan? Sederhana. Tinggal nanti promosinya ya Pak ya, Ya. publikasi. Nah, promosi ini tidak bisa hanya dengan sembaran aja, flyer. Kita harus secara alkitabiah. Matius 28 ayat 18 ya. Sadar tidak sadar, Yesus mendekati mereka. Nah, Yesus saja mendekati Pak. Masa kita nggak mau? Harus ada approach dulu. Betul Pak. Ya. Saya yakin nih dulu Pak Anwar waktu ngelobi Pak Agus nih, Waduh. minimal sambil makan batagor, gitu kan. Ngopi. Iya kan? Ngasih Airnya sambal. terlena. Betul. Gitu kan? Karena di approach dulu, Pak. Jadi sebetulnya Alkitabiah itu sederhana Pak ya. Iya. Yesus mendekati, maka kita ini harus meniru sang guru kan. Mendekati, jangan sampai kita hanya daftar dong, daftar. Nah, itu. Mainlah ke rumah, ngobrol, berteman. Atau ajak ngopi lah keluar. Betul. Ya, approaching ya kan. Setelah itu pastilah. Pasti. Ya kan. Bisnis pun demikian. Betul. Betul, Iya, betul kan? Betul. Kita kan ketemu rekan bisnis pun pastilah di tempat ngopi-ngopi kayak begitu. Betul, Iya. Pak. Dan saya sih yakin Pak, apalagi ditambah dengan bantuan Pak Agus dan teman-temannya dari Sofa Podcast ya. Ini banyak ditonton oleh teman-teman ya. Iya. Tolong setelah ini mereka langsung daftar ya. Langsung daftar. Apa perlu dipromosi Pak? Iya, Misalnya perlu. 10 pertama gratis itu ya? Oh, boleh. Biasanya Pak Anwar begitu tuh. Oh, biasa begitu ya. Pak Anwar ininya promosinya jitu itu. Itu. Tapi kemarin waktu di PKKC Pak, ketua, sekretaris dan bendahara saya bilang langsung urutan pertama daftar bina lanjut CAP. Siapa? Tanya. Nah, itu ya. Iya. Ya, Jadi kalau misalkan bukan alumni sendiri, siapa lagi yang ini kan? Betul Pak. Iya kan? Itu baru alumni tahun 2025 loh, Ya. 615. Kalau ditambah dengan alumni tahun 2024 Pak, 600 lagi. Waduh. Sebetulnya kalau kita lihat angka 100 itu Kecil. kecil Pak. Kecil. Kecil. Dari alumni yang sudah terjaring loh. Iya. Ya kan? Kemarin satu paroki PKKC aja 79 peserta. Iya. Kalau 79 semuanya daftar, Luar biasa. iya. Maka sebetulnya kita ini kan manusia menjadi apa Pak Adri? Alat Tuhan aja ya, Perpanjangan tangan. perpanjangan tangan. Tapi nanti yang menggerakkan hati biasanya Roh Kudus.
Iya. Itu kan cuma orang marketingnya Tuhan, Pak. Betul. Iya. Salesnya tuh Roh Kudus. Sales. Salesnya Roh Betul. Kudus. Iya, iya. Gitu. Nah, apa harapan Pak Darmawan atau Pak Adri terhadap alumni BLCAP atau SEP ini, atau CAP mungkin, dalam peran sebagai membawa kabar seperti itu? Iya. Harapan kita bagi setiap alumni CAP dihimbau untuk ikut Bina Lanjut CAP. Bina Lanjut CAP. Kalau sudah ikut Bina Lanjut CAP, selesai, tentunya mereka harus menjadi pewarta, pembawa kabar baik, ya, karena umat Katolik itu banyak sekali. Ya. Sadar tidak sadar kalau setiap kali kita mengajar dalam tiap angkatan, Pak, memang ketahuan umat Katolik itu ya hanya gereja, pulang gereja. Iya. Walaupun sebetulnya romo bertambah, gereja bertambah, ya, mereka kurang katekese. Iya. Homili romo kan rata-rata tiap misa berapa? 15-20 menit, nggak bisa lebih. Ya, pengajaran apalagi? Ya kan? Kelompok doa dan sebagainya, ya. Maka harapan saya setelah mereka itu bukan hanya mengimani, tetapi melakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, harapan kita juga karena tahun ini 18 paroki ya Pak Adri ya. Saya selalu mendirikan PIC Pak. Ada 5 dekanat, masing-masing punya PIC. Ya. 2 orang atau 3 orang. Harapan saya mungkin tahun besok bisa 28 terlaksana. Tapi sudah ada gambaran Pak. Misalnya beberapa paroki yang akan maju ya, seperti Gunung Putri. Ada Gunung Putri saya lupa. Iya, nggak benar. Terus Sukabumi juga harusnya bisa ya, Sukabumi ya. 5 paroki di Dekanat Selatan. Harapan Sukabumi, Cicurug, Cibadak, ya, Cipanas harusnya bisa, Cianjur ya. Gitu. Jadi harapan 28 paroki lah. Sesuai dengan apa yang Bapak Uskup harapkan. Hendaklah paroki menyelenggarakan CAP. Tentunya ada kendala, pasti. Dan kita juga sudah bilang kalau ada terkendala, kita ini kan harus juga mendukung, Pak. Teman-teman kita ada 600 kan? Jadi kalau bersatu kan kita teguh, Pak. Ya kan? Jadi kita bantu, Pak, untuk mereka. Bahkan sekali ya, di Dekanat Selatan kita pernah melakukan pengajaran secara online bebas, free of charge. Waktu itu pesertanya ada 12 ya, secara online. Tapi retusnya secara offline. Nah, waktu itu kita lakukan di Paroki Cibadak bersama Romo Markus ya waktu itu. Diizinkan untuk tempatnya dan sebagainya, didukung ya. Nah, hanya bayar retusnya 50.000 waktu itu untuk pengganti makan aja gitu. Nah, ini kebetulan saya bawa bukunya nih Pak. Jadi seperti yang Pak Darmawan bilang tadi, itu setiap pengajaran kita berusaha punya dasarnya Pak. Betul. Jadi kita boleh ditunjukkan Pak Adri. Iya. Coba. Untuk Bina Lanjut CAP ya. Bina Lanjut CAP. Jadi ini ada buku Seminar Hidup Dalam Roh ya. Ada buku Pertumbuhan Hidup Dalam Roh. Ya. Ada buku Dasar Kedewasaan Kristiani. Lalu ada buku Murid yang Sejati. Juga ada buku Karunia-karunia atau Karisma Roh Kudus. Ya. Jadi ya kita tadi belum cerita ya Pak ya. Sebetulnya apa sih tujuan dari Bina Lanjut CAP ini? Tujuannya ya. Jadi sebetulnya kan para alumni CAP dan SEP itu sudah punya basic ya. Nah, tapi kan kemudian diharapkan mereka juga aktif ikut terlibat dalam pelayanan. Nah, tadi Pak Darmawan bilang bahwa pada dasarnya manusia itu punya luka batin. Kalau kita melayani tapi kita belum siap, termasuk kita juga masih punya luka batin, nah pelayanannya nggak optimal gitu. Ya malah bisa melukai orang lain. Nah maka kita persiapkan nih para alumni CAP dan SEP supaya siap secara
dasar rohaninya juga siap untuk melayani, Pak. Berarti fokusnya kepada si pengajar itu, si orang itu juga. Orang itu. Sebelum dia mengajar mengevangelisasi orang. Iya, jadi ke dalamnya diberesin, supaya dia dalam melayani keluarnya juga oke, Pak. Ya. Maka dia agak retret itu. Tujuan terakhirnya ini, murid yang sejati. Murid yang sejati. Ya. Oke. Kita diharapkan menjadi murid, Pak. Bukan follower. Bukan follower. Cuma pengikut. Kan banyak kalau kita baca di Alkitab kan, berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Ya. Ikut aja. Ikut apa? Lagi ada 2 ikan 5 roti digandakan, gitu kan. Menjadi murid yang sejati, Pak. Ya, ini buku yang keempat ya, Pak Adri ya. Ya, di sini juga ada dasar kedewasaan Kristiani. Ya. Jangan kanak-kanak aja, Pak. Anak-anak tuh makannya kan susu aja, Pak. Iya. Tapi orang dewasa mulai makan keras. Nah, di sini tantangan nih pengajaran. Nah, iman itu kan harus bertumbuh. Iya. Jadi iman itu ibarat kalau pohon, jangan kerdil terus. Bertumbuh seperti beringin lah ya. Maka banyak berguna kan? Iya. Batang semakin besar, ya kan? Iya. Terus banyak burung-burung bersarang. Nah, ini adalah bagaimana seminar hidup dalam roh SHDR supaya kita ini hidup selalu dituntun oleh roh. Setelah dituntun oleh roh, diharapkan iman kita bertumbuh. Setelah bertumbuh menjadi bukan Dewasa, iman yang kecil lagi, tetapi iman yang dewasa. Setelah kita jadi iman yang dewasa, kita diharapkan akhirnya menjadi murid Kristus yang sejati. Nanti buku ini satu rangkaian ini. Nanti akan dikupas. Ya, dan semua ada nihil obstat, semua ada imprimatur. Betul. Ya. Jadi ini resmi buku yang diakui oleh gereja. Ya, tambah lagi ini Pak, sebagai seorang pelayan kita juga diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus. Iya, kita juga belajar yang nanti. Betul. Jadi ya semoga ini sudah melengkapi lah Pak. Waduh. Jadi siap tempur, Pak. Siap tempur. Betul. Jadi setiap umat Katolik mereka sudah dibekali. Iya. Enggak cuma omong-omong aja gitu ya. Betul. Sudah dibekali dan ini menurut saya satu jabaran yang mungkin secara kalau kita belajar Alkitab dalam sulit ya Pak ya. Tetapi ini disederhanakan. Jadi pengajaran itu sifatnya yang sulit menjadi sederhana. Ini kan yang benar Pak. Maka buku-buku ini menyederhanakan apa yang sulit. Saya aja setelah baca buku ini, langsung paham Pak. Iya. Tapi kalau kita baca filsafat, teologi, memang bagus, tetapi kan dalam Pak. Kadang-kadang agak sulit ya, begitu. Tapi ini sederhana dan mudah diterima Pak. Begitu. Nah, kalau misalnya ada satu lagi, balik lagi ke kurikulum, itu ada istilah muluk-muluk muatan lokal. Muatan lokal. Nah, iya. Kalau itu di SEP dan CAP kali ya Pak ya? Iya. Di CAP dan SEP, tiap paroki, misalnya contoh ya, Keluarga Kudus Cibinong. Mereka lebih kepada, misalnya ada muloknya tentang hidup keluarga. Ya, masuklah pengajaran keluarga Katolik bagaimana. Kalau Santa Faustina Kowalska, Romo Endro di sana. Nah, muloknya Pak, kerahiman ilahi. 1 dan 2. Belum tentu di paroki Santo Matias ada ini. Jadi setiap paroki memiliki karakter tersendiri dan silakan bersama dengan Romo Paroki menentukan muatan lokal yang menjadi visi dan misi dari paroki tersebut. Gitu. Hukum gereja gitu ya, sakramen dan sebagainya. Nah, kalau hukum hampir sama ya kita ya. Dan ensiklik juga. Kalau tidak salah, Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Evangelii Gaudium, dan satu lagi apa Pak Adri? Yang utama sih itu sih. Itu ya, kayaknya sudah ya itu ya.
Jadi mereka juga memperoleh itu ajaran-ajaran gereja itu. Kayak jualan buku ya. Ya. Buku itu sumber ilmu juga kan? Betul, Pak. Iya. Betul. Kita selalu berusaha agak dasarnya. Iya. Oke. Sip. Semua nih. Oke. Makasih Pak Darmawan. Terima kasih Pak Adrianto. Sama-sama Pak Agus. Oke. Demikian sobat-sobat bincang-bincang kami dengan Pak Darmawan dan Pak Adrianto. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Bye. Halo Sobat Sofa, sudah menonton podcast ini kan? Semakin tertarik untuk menjadi pembawa kabar baik. Hai, marilah kemari, hai, alumnus CAP, ikutin BL CAP mendatang akan dibuka di bulan Oktober. Ayo, rame-rame kita lebih memperdalam iman kita. Semakin kita juga mengenal Kristus dan menjadi murid yang sejati. Kalau mau daftar, silakan daftar di nomor ini. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment Sofa Podcast. Salam Civilisasi